Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, selangkah Rasul mulia, keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uksikum binafsi bitaqwallahi jalla wa ala kama qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berharga ini Allah Rabbul Alamin masih melimpahkan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan nikmat tersebut kita semua bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majlis yang mulia ini guna untuk tafakuh fiddin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi dan Rasul, Khatimul Anbiya wal Mursalin, yang mana Allah Rabbul Alamin mengutus beliau kepada kita semua, kepada umatnya, untuk mengajarkan kepada kita semua perkara-perkara, hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Rabbul Alamin, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga.
dan juga menjelaskan kepada kita semua hal-hal, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga kita dituntut untuk menjauhinya, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin jauhkan kita semua dari api neraka Jahannam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berharga ini insyaallah biidznillah kita akan sedikit membahas terkait dengan masalah keimanan yang ada pada diri kita, yaitu salah satu rukun iman yang harus kita ketahui dan kita yakini. Apabila keimanan ini tidak ada, berarti keimanan secara keseluruhan itu tidak akan sempurna atau bahkan tiada, yaitu tentang samratu al-imanu bil malaikah, yaitu tentang membahas tentang buah beriman kepada malaikat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pokok-pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang hamba adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Al-Quran dan dalam As-Sunnah serta ijma kaum muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan malaikat. Dan kekufuran dengan malaikat adalah kekufuran kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin seseorang mengetahui tentang malaikat Allah secara terperinci, maka akan semakin bertambah keimanannya dan akan semakin banyak manfaat yang ia akan dapati. Beriman dengan malaikat adalah termasuk rukun iman yang tidak sah keimanan seseorang sampai beriman dengan malaikat-malaikat Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan ketika ditanya tentang apa itu tentang iman. Beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang apa itu iman. Beliau menjawab, iman itu adalah antu'mina billah, hendaklah seseorang itu beriman kepada Allah Rabbul Alamin, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasul-rasul yang Allah Rabbul Alamin utus, wal yaumil akhir, dan beriman bahwasanya ada yaumul akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman tentang takdir baik dan takdir buruk yang akan dilalui oleh seorang hamba. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malaikah khalqun min khalqillahi ta'ala. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Rabbul Alamin. Khalaqahum, Allah Rabbul Alamin lah yang menciptakan mereka. Khalaqahumullahu azza wa zal min nur. Allah Rabbul Alamin menciptakan para malaikat dari nur, cahaya. Wa hum ibadun mukramun. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. La yasunallaha ma amarahum. Karena malaikat makhluk Allah Rabbul Alamin yang tidak pernah bermaksiat terkait dengan perintah-perintah Allah Rabbul Alamin. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Rabbul Alamin. La yusafuna bidzukuri wal unathah. Malaikat tidak disifati dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Wala yakulun. Malaikat juga tidak membutuhkan makan. Wala yashrabun, dan juga tidak membutuhkan minum. Wala yatanakahun, dan malaikat tidak membutuhkan menikah. Wala yata'abuna, dan para malaikat tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah bosan di dalam melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Wala ya'lamu adaduhum illallah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun
yang mengetahui terkait jumlah malaikat kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Wa qad hajabahumullahu anna fala narahum, dan malaikat adalah makhluk yang Allah Rabbul Alamin jadikan tidak bisa terlihat oleh kita semua, oleh manusia. Oleh sebab itu malaikat disebut dengan makhluk Allah Rabbul Alamin yang kita harus imani, yakini, karena terkait dengan iman kepada yang gaib. Wa rubbama kasyafahum li ba'di ibadihi, dan terkadang malaikat ini bisa memperlihatkan dirinya kepada sebagian makhluk-makhluk Allah Rabbul Alamin. Wa hum qadiruna ala tasyakuli wa tamatsuli, dan malaikat Allah Rabbul Alamin berikan kemampuan dengan izin Allah bisa menyerupai dengan makhluk-makhluknya. Bisa menyerupai dengan makhluk-makhluknya yang lain. Bisa menyerupai manusia dan lain sebagainya. Wahum qawiyyun azimun, dan malaikat adalah makhluk Allah Rabbul Alamin yang qawi, yang kuat, yang berkasa. Wa qudratun kabiratun ala tanakuli wa ghairihi, dan mempunyai kemampuan untuk berpindah-pindah sesuai dengan izin Allah Rabbul Alamin. Ini malaikat, makhluk Allah Rabbul Alamin yang Allah Rabbul Alamin ciptakan dari cahaya dan mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Termasuk banyak keistimewaan yang tidak didapati oleh manusia yang dimiliki oleh para malaikat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada malaikat, makhluk Allah yang mulia ini? Cara beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur, 4 hal. Yang mana apabila 4 perkara ini, 4 unsur ini tidak ada, berarti seseorang itu tidak dikatakan beriman kepada malaikat. 4 unsur ini. Atau sebagiannya tidak ada, maka seseorang tidak dinyatakan sah keimanannya kepada malaikat Allah Rabbul Alamin. Yaitu yang pertama, mengimani al-imanu biwujudihim. Yang pertama adalah unsur yang ada terkait dengan iman kepada malaikat adalah harus mengimani tentang bahwasanya malaikat ini makhluk Allah yang ada. Bukan hanya sekedar kata-kata atau halusinasi. Bukan. Yaitu kepercayaan yang pasti tentang keberadaan malaikat. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa malaikat adalah hanya sebuah kata yang bermakna konotasi yang berarti kebaikan atau semacamnya. Di sana ada sebagian orang yang mengatakan malaikat itu hanya sebuah kata atau ungkapan untuk menunjukkan suatu kebaikan-kebaikan. Kalau suatu kebaikan itu berasal dari malaikat. Tidak. Tetapi malaikat itu adalah makhluk Allah yang wujudnya benar-benar ada, makhluk Allah. Tetapi gaib yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, kecuali ia menyerupai dengan manusia yang sebagian pernah diperlihatkan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin mengatakan, bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada keberadaannya yang harus diimani dan diyakini. Mereka itu tidak didahului dengan perkataan dan mereka mengerjakan semua perintah-perintah Allah Rabbul Alamin. Itu malaikat, makhluk Allah Rabbul Alamin yang Allah ciptakan. Salah satu makhluk Allah yang gaib yang tidak mampu kita lihat kecuali dengan izin Allah Rabbul Alamin, dan senantiasa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama, wajib mengimani tentang adanya malaikat meskipun kita tidak melihatnya, karena terkait dengan keimanan kepada hal yang gaib. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang telah disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim, atau disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya.
Sedangkan malaikat yang tidak diketahui namanya wajib kita imani secara global, secara umum. Ya, yang kedua ini wajib mengimani bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang telah disebutkan namanya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib kita mengimani bahwasanya seperti ada malaikat Jibril. Ini jelas sekali nas menyebutkan dalam Al-Quranul Karim malaikat Jibril itu makhluk Allah, malaikat Allah yang namanya malaikat Jibril. Begitupun dengan malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil dan lain sebagainya. Maupun malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Karena jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Rabbul Alamin terkait dengan jumlahnya yang pasti. Ya, kita wajib mengimani nama-nama yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang namanya malaikat. Disebutkan jumlah malaikat ini sangat banyak sekali. Ya, yang tadi sebutkan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Rabbul Alamin. Salah satu dalil yang menunjukkan hal itu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, kemudian ke Baitul Maqmur. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Ya, bahwasannya itu adalah malaikat yang setiap harinya 70.000 malaikat berada di dalamnya, kemudian melaksanakan sholat ya, di Baitul Maqmur, kemudian setelah itu keluar, tidak kembali lagi, dan begitu terus setiap hari. Ini menunjukkan salah satu dalil bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Bukan hanya 10 sebagaimana sebagian orang meyakininya atau mengimaninya, tapi jumlahnya sangat banyak. Bahkan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini yang kedua. Unsur kedua terkait dengan bagaimana cara kita beriman kepada malaikat adalah yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang Allah Rabbul Alamin sebutkan dalam Al-Quranul Karim atau disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, maupun yang tidak disebutkan namanya, tetapi kita meyakini bahwasannya malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, mengimani tentang sifat-sifat malaikat yang kita ketahui, sifat-sifatnya, ya, yang mana Allah Rabbul Alamin menjelaskan beberapa sifat malaikat yang Allah Rabbul Alamin menjelaskan terkait dengan sifat-sifatnya, kita wajib mengimani. Salah satu sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Ini sifatnya. Kemudian juga sifat yang lain, contohnya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang disebutkan bahwasannya pernah suatu hari malaikat Jibril menyerupai manusia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan sifatnya yang asli. Rupanya malaikat Jibril disebutkan mempunyai sayap yang jumlahnya kurang lebih 600, dan satu sayapnya itu yasudul ufuk, dari ujung ke ujung besar. Itu sifatnya malaikat mempunyai sayap, dan berbeda-beda. Ada yang mempunyai sayap, ya, sayapnya ada yang 2, ada yang 4, ada yang lebih dari itu, berbeda-beda. Dan ini wajib kita mengimani, meyakini apabila kita mengetahui sifat-sifat yang Allah Rabbul Alamin sebutkan terkait dengan sifat-sifat malaikat. Atau sifat malaikat yang lain yang tadi juga sudah kita nukil, bahwasanya malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak pernah ngantuk, tidak butuh menikah. Ya, beda halnya dengan kita manusia. Yang ini wajib kita imani dan yakini bahwasanya malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang Allah Rabbul Alamin sebutkan.
Dan juga Nabi kita Muhammad SAW jelaskan. Kemudian mengimani dengan apa yang telah kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang keempat, ya, terkait dengan bagaimana cara kita beriman kepada malaikat adalah mengimani tentang pekerjaan-pekerjaan para malaikat, tugas-tugas wadifatul malaikah yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada malaikat tugas-tugas. Ada malaikat yang Allah Rabbul Alamin tugaskan untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ada malaikat yang Allah Rabbul Alamin tugaskan untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Ada malaikat yang Allah Rabbul Alamin tugaskan untuk menyabut nyawa. Ada malaikat yang Allah Rabbul Alamin tugaskan untuk mencatat amal-amal perbuatan manusia yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Ya, ada malaikat yang mencatat baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan yang dilakukan oleh manusia, dicatat oleh malaikat. Dan malaikat itu tidak yata'abun, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan ketika melaksanakan perintahnya. Beda halnya dengan manusia. Ya, tugasnya mencatat amal kebaikan terus, tidak ada suatu amal kebaikan sedikit pun yang pernah terluputkan oleh catatan malaikat. Begitu pula dengan amalan keburukan. Tidak ada amalan keburukan sedikit apapun kecuali tertulis oleh malaikat. Itu wadifahnya, kerjanya malaikat yang Allah Rabbul Alamin tentukan. Kemudian juga ada malaikat yang Allah Rabbul Alamin tugaskan dengan berbagai macam tugas yang lain yang wajib kita imani. Wajib kita imani tentang terkait dengan hal ini. Ini adalah tata cara kita beriman, 4 hal, 4 unsur yang wajib ada ketika kita beriman kepada malaikat. Apabila keempat ini tiada, berarti tidak ada keimanan yang benar pada diri seseorang. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan iman kepada malaikat ini, kita bisa mengambil samarahnya. Samaratu al-iman bil malaikah, yaitu samarah atau sering kita sebut juga dengan buah beriman kepada malaikat, yang kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajarannya. Yaitu yang pertama, disebutkan samarahnya adalah ta'zim. Al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa qudratihi wa sultanihi, yaitu mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah Rabbul Alamin, wa quwwatihi wa sultanihi, fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Yaitu yang pertama mengetahui tentang keagungan Allah, yang mana Allah Rabbul Alamin ini zat yang maha mulia, yang maha agung. Yaitu salah satu buktinya Allah Rabbul Alamin menciptakan makhluknya yang mulia, yaitu malaikat. Malaikat makhluk Allah Rabbul Alamin yang mulia, berarti ini menunjukkan bahwasanya zat yang menciptakan malaikat itu adalah zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa. Ini yang pertama. Yang buah yang kita bisa ambil dari beriman kepada malaikat adalah kita mengetahui tentang keagungan Allah Rabbul Alamin, ya, di atas makhluk-makhluknya. Yaitu yang kedua, syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Yang kedua, buah yang kita bisa ambil dari beriman kepada malaikat adalah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada manusia, kepada kita semua. Ala inayatihi bi bani Adam, yaitu dengan Allah Rabbul Alamin menjaga manusia dengan makhluknya yang mulia, yaitu malaikat. Jadi kita manusia ini dijaga oleh makhluk Allah, yaitu yang bernama malaikat. Yang bernama malaikat. Wa kala minal malaikati man yakumu bihifdhihim, yang mana Allah Rabbul Alamin menugaskan sebagian malaikatnya itu adalah untuk menjaga kita semua manusia. Ketika kita sedang dimanapun kita berada, malaikat senantiasa mengawasi kita dan menjaga kita. Terlebih hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, dijaga oleh malaikat. Yang ketiga, istisy'aru muraqabatu
muraqabatillah lil abadi, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika seseorang beriman kepada malaikat, seorang hamba itu akan merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena di sana ada makhluk Allah yang namanya malaikat, yang Allah Rabbul Alamin tugaskan untuk mencatat semua amalan-amalan yang dilakukan oleh anak keturunan manusia, oleh kita semua. Ketika kita mau beraktivitas, ketika kita mau beramal, ketika kita mau beribadah, seseorang itu akan senantiasa merasakan bahwasanya di sisinya ada malaikat yang akan senantiasa mencatat amal-amal yang dilakukan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amalan sedikit apapun yang terlepas dari pengawasan dan catatan malaikat. Ketika seseorang mampu menghadirkan bahwasanya ada makhluk Allah yang namanya malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, niscaya kita semua akan berupaya menjaga amalan-amalan kita, menjaga ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita. Jangan sampai kita semua melakukan berbagai macam keburukan, kemaksiatan, dan kemudian dicatat oleh malaikat amalan keburukan tersebut. Tentunya ketika seseorang meyakini adanya malaikat, beriman kepada malaikat, ia akan senantiasa merasakan bahwasanya ada pengawasan malaikat, yang salah satu makhluk Allah Rabbul Alamin yang Allah tugaskan untuk mencatat amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Wadzalika sababun lil ijtihadi fil ibadah. Yang itu semua salah satu sebab yang kita manusia itu menjadi semangat di dalam beribadah. Ketika hendak berbuat maksiat, astagfirullah, ini nanti gimana kalau malaikat mencatat saya berbuat maksiat? Kemudian tidak jadi meninggalkan maksiat, kemudian diganti dengan bersungguh-sungguh dengan beribadah. Ini salah satu samarah atau buah ketika kita beriman kepada malaikat adalah merasa diri kita diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat adalah al-i'tibaru bi ta'atihim li'annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keempat, buah dari iman, beriman kepada malaikat adalah al-i'tibar bi ta'atihim, yaitu seseorang akan berupaya mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, menteladani para malaikat, makhluk Allah Rabbul Alamin yang mulia, yaitu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika seseorang beriman kepada malaikat, mengetahui bahwasanya malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin, ini akan menjadikan seseorang hamba tersebut akan termotivasi ingin mengikuti hamba makhluk Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Akan termotivasi. Dan inilah diri kita. Ketika kita berada di lingkungan, di teman-teman yang dimana mereka melakukan berbagai macam amal kebaikan, diri kita ini akan termotivasi ingin melakukan hal yang sama. Dan itu suatu kebaikan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita perhatikan, perasaan hal tersebut. Begitu pula ketika kita meyakini bahwasanya makhluk Allah yang namanya malaikat ini makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, seharusnya kita bisa mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mentauladani bagaimana malaikat ini makhluk Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, samarah atau buah yang kita bisa ambil dari beriman kepada malaikat, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillah. Mencintai malaikat. Mencintai malaikat dan berupaya untuk melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Berupaya untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Mencintai malaikat. Karena makhluk Allah Rabbul Alamin yang Allah ciptakan senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, yang kita harus mencintai makhluk Allah Rabbul Alamin dan mencintai kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh para malaikat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang selanjutnya adalah hirsu ala irtiyadil amakinil lati tuhibbuha al malaikah.
kal masajidi wa khalaqatil ilmi, yaitu berupaya, bersemangat untuk irtiyadil amakin, untuk mendatangi tempat-tempat yang dicintai oleh malaikat. Ya, mendatangi tempat-tempat yang dicintai oleh malaikat. Seperti apa? Mendatangi masjid. Disebutkan masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin dan malaikat. Ya, bahkan ketika seseorang berada di masjid untuk mempelajari kalamullah, untuk mempelajari ilmu agama ini, malaikat membentangkan sayapnya. Ridho bima suni'. Kenapa? Karena ridho terkait dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini yang berada di majelis ilmu, yang berada di rumah-rumah Allah. Begitupun dengan majelis zikir. Berupaya untuk mendatangi dan semangat mendatangi tempat-tempat yang bisa mendatangkan kecintaan para malaikat, dan berupaya untuk menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kebencian malaikat. Apa itu contohnya? Seperti contohnya ketika ta'liqus suwar fil buyut, yaitu menempelkan gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah-rumah atau di majelis-majelis atau di masjid-masjid. Yang ini salah satu hal yang dilarang dan dibenci oleh malaikat, adanya gambar. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat la yadkhulu, tidak akan masuk al-bait fihi suwar, tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat makhluk, gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang lain yang dibenci oleh malaikat. Contohnya apa? Yaitu ketika kita memakan hal-hal yang mengandung aroma yang bau dari mulut kita, hendaklah dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang bisa menyakiti, menzalimi, yata'adda bihil malaikah. Malaikat pun sama akan terdolimi, tersakiti. Contohnya ketika kita memakan bawang basol, bawang yang masih mentah, yang itu bisa mengandung aroma yang bau. Itu bukan hanya orang-orang yang ada sekitar kita saja yang merasakan bau tidak sedapnya, tetapi juga malaikat. Malaikat juga yata'adda bihi. Mereka juga merasa tersakiti dengan hal itu semua. Atau hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat. Kebalikannya, kita harus bersemangat untuk mendatangi atau melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan malaikat. Salah satunya tadi senantiasa berada luzumil masajid, senantiasa cinta dengan masjid. Kemudian halaqatil ilm, senantiasa cinta dengan halaqah ilm, halaqah dzikir. Ini adalah tempat-tempat yang dicintai oleh malaikat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga salah satu samarah atau buah yang kita bisa ambil dari beriman kepada malaikat adalah menjadikan seseorang hamba itu mempunyai sifat tawadu, jauh dari sifat sombong. Ketika seseorang merasa dirinya melakukan banyak sekali berbagai macam amalan ibadah dan kebaikan. Ketika seseorang beriman kepada malaikat, mengetahui bahwasannya kita ini manusia, ibadah kita, kebaikan kita dibandingkan dengan malaikat rupanya jauh sekali. Menjadikan seseorang itu mempunyai sifat tawadu. Tawadu, tidak sombong. Tidak sombong terkait dengan amalan-amalan yang mungkin telah ia lakukan atau ia perbuat. Ketika ia mengetahui bagaimana malaikat itu dibandingkan dengan kita semua, menjadikan diri kita mempunyai sifat tawadu. Tawadu dan juga menjauhi diri kita dari sifat sombong. Karena sebagian manusia ada yang merasa dirinya lebih baik dari segi amalannya, dari segi ibadahnya daripada orang yang lain. Padahal belum tentu itu semua. Bisa jadi itu hanya menurut kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat. Jauh.
Ya, ketaatan kita masih terkadang ketika mengetahui suatu perintah dari Allah Rabbul Alamin, terkadang kita masih ragu-ragu dalam melaksanakannya, atau terkadang masih setengah-setengah dalam pelaksanaannya. Beda halnya dengan malaikat. Ya, yang ketika Allah Rabbul Alamin perintahkan, tidak ada ya yang keluar dari kata-katanya kecuali ketaatan. Tidak ada perbuatan yang dilakukan kecuali melaksanakan perintah tersebut. Begitu pula ketika meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau kita manusia yang terkadang masih dibenturkan dengan kepribadian kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing, kebiasaan dan lain sebagainya. Sedangkan malaikat makhluk Allah Rabbul Alamin yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin dengan sempurna, dengan keseluruhan. Ini menjadikan kita semua ketika kita beriman kepada adanya malaikat, mengetahui adanya malaikat makhluk Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, menghilangkan kesombongan pada diri kita. Itu beberapa hal yang dapat kita bahas terkait dengan perkara iman kepada malaikat, dan kemudian terkait dengan buah atau samarah yang kita bisa ambil atau kita petik ketika kita beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan pembahasan yang ringkas ini terkait dengan amanah yang diberikan kepada kita semua, yaitu tentang bagaimana kita beriman kepada malaikat, siapa itu malaikat Allah Rabbul Alamin, dan apa saja yang kita bisa ambil ibrah dan pelajarannya. Kita semua bisa mentauladani salah satu makhluk Allah Rabbul Alamin yang mulia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadani Allah wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.